Gitu. Oke, dengan kondisi yang akan berpisah jalan ini, kira-kira rencana PDIP selanjutnya apa sih? Ya, ini gue ngobrol sama teman-teman di PDIP maupun beberapa politikus pendukung pemerintah ya, karena kan pasti mereka berkomunikasi gitu. Ada rencana kalau misalkan Jokowi itu di kubu seberang atau Prabowo benar-benar Gibran yang itu dibaca bahwa Jokowi di situ, mereka akan mencabut seluruh menterinya. Wah, perang Baratayuda ini, Perang Baratayuda kan. Tidak. Itu tuh. Ya, iya. Dan ketika kita bertemu dengan Andika ya Pram ya, Sein beberapa Andika Perkasa ya? Iya, Andika Perkasa, Wakil wakil Ketua ketua TPN, TPN, ya, Ganjar beberapa Pranowo. beberapa hari yang lalu begitu. Mereka sudah menghitung kalau faktor Pak Jokowi tidak mendukung ini faktor apa namanya dampaknya apa untuk pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu. Artinya elektabilitas apakah akan menurunkan elektabilitas segala macam. Itu bahkan sudah dihitung dalam matriks gitu. Oh, Oke. Termasuk lembaga yang itu juga ya, yang Bagaimana nih? masang-masang baliho-baliho tuh. Nah, Pram, kalau jadi pasangan Prabowo dan Gibran, apa efeknya sebetulnya? Kalau Prabowo Gibran jadi ya, itu yang satu ya, ini jelas ini semakin menebalkan gitu kan, politik dinasti Jokowi. Yang dulu bilangnya tidak ada politik dinasti sama sekali, tapi sekarang ini adalah benar-benar semakin menguatkan, bukan hanya menjadikan, tapi memang semakin menguatkan politik dinastinya Jokowi, ya kan? Dan yang kedua, kita akan melihat potensi penyalahgunaan kewenangan negara atau alat-alat negara ini menjadi semakin besar. Jadi nggak netral ya. Tidak netral, pasti kita tahu lah ya, dan kita pernah menuliskan waktu pilkada yang di Begitu masif Solo, di Solo, maupun di Medan, itu ada penggunaan alat-alat negara di situ, Apa aja intelijen, terus juga militer maupun penegak hukum, ya kan? Dan ini sangat berbahaya ketika Jokowi kemudian mengerahkan alat-alat negara ini. Masa iya sih kalau kemudian Jokowi netral gitu kan, atau kemudian tidak membantu anaknya Keluarganya. untuk menang, keluarganya menang gitu kan? Itu menurut gua suatu hal yang mustahil gitu kan. Ya nggak Seperti mungkin lagu, lah. harta yang paling berharga Yoi, ya kan? adalah keluarga. Nah, ini disebut juga oleh Gibran tuh di tweetnya ya Oh, kan. iya. Dan kalau kita melihat berikutnya MK ini nanti kan akan menjadi titik terakhir ya untuk Benteng demokrasi. uji pemilu kan, uji sengketa hasil pemilihan umum. Dan kalau lu kebayang nggak kalau kemudian seorang Anwar Usman di sana bisa membuat gebrakan atau manuver yang mengakibatkan terbukanya jalan untuk Gibran menjadi capres atau cawapres itu, dan di ujung bisa saja kan dia membuat orang ini, Gibran ini, ponakannya menjadi menang dalam pemilu. Kalau misalkan ada sengketa ya. Kalau misalnya itu sengketa gitu kan, katakanlah Prabowo kalah gitu ya, kalah tipis gitu di satu wilayah, dia bisa saja mempengaruhi hakim MK lain. Lah dia sudah pernah melakukan kok sebelumnya kan, ya kan, dengan mengubah dan dengan kemudian melobi hakim MK, terus kemudian juga tadi seperti sudah kita sebutkan, kenapa tidak? Peluang ini kan menjadi sangat besar, dan ini tentu efeknya sangat buruk untuk demokrasi. Tapi